Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qol, sesungguhnya beliau telah bersabda. Apa sabda beliau? Inna Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yahtajju yaumal qiyamati, akan berhujjah pada hari kiamat, akan menegakkan hujjah, bi arba'ati anfusin, dengan 4 sosok pribadi, ala arba'ati ajnas minan nas, untuk membantah 4 orang dari golongan manusia. Jadi subhanallah, di akhirat kelak itu ada pengadilan Allah. Jadi ada pengadilan. Jadi kalau misalnya kita mau divonis, disalahkan, terdakwa, itu masih bisa protes tuh. Tapi protesnya tidak bakalan mungkin bermanfaat lagi. Ya, apalagi nanti Allah akan mendatangkan 4 orang saksi, 4 orang sosok untuk membantah 4 golongan orang. Yang pertama, alal aghniyai bi Sulaiman ibni Daud. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membantah orang-orang kaya dengan menghadirkan Nabi Sulaiman, anaknya Nabi Daud. Ya. Ini orang-orang kaya yang ketika dulu di dunia tidak mau ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu di akhirat nanti dikumpulkan mereka. Lalu Allah bertanya kepada mereka, lima taraktumul ibadah. Wahai orang-orang kaya, kenapa dulu kalian di dunia tidak mau ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kenapa kalian dulu, kekayaan kalian tidak dipergunakan untuk di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Lalu mereka berkata, kalau mereka berkata, nahnu masghuluna bil amwal wa bil mamlakah. Kami dulu di dunia sibuk ngurusin harta. Harta itu harus diurus. Ya, harta itu harus kita jaga. Kalau ilmu, dia yang menjaga kita. Harta kalau kita sudah capek-capek cari, kita dapatkan, harus kita jaga itu. Makin banyak kita dapatkan, makin harus kita jaga itu. Betul? Betul lah. Wabil mamlaka, dan dengan kerajaan. Jadi kami Allah di dunia dulu tidak ibadah karena sibuk ngurus harta dan jabatan. Ya, kerajaan, kekuasaan. Qala Allahu lahum, lalu Allah berkata kepada mereka, fa ayyu mamlakatin akbaru mim mamlakati Sulaiman. Wahai orang-orang yang mengaku kaya, kira-kira mana kerajaan yang lebih besar daripada kerajaan Nabi Sulaiman? Allah tanya kepada mereka. Nabi Sulaiman ini selain seorang nabi juga seorang yang raja. Bahkan penguasa yang kekuasaannya itu tidak pernah akan diberikan lagi kepada siapapun sepeninggal beliau sampai hari kiamat. Karena beliau pernah berdoa kepada Allah meminta mulkan la yambagi li ahadin min ba'di. Minta diberikan kekuasaan yang tidak lagi pantas diberikan kepada siapapun sepeninggal beliau. Jadi kalau ngomongin pangkat dan jabatan, kalau ada orang sombong, baru ada jabatan sedikit, tidak ada apa-apanya daripada Nabi Sulaiman, itu udah lewat. Ya, apalagi cuma presiden, ya nggak ada apa-apanya kalau Nabi Sulaiman. Apalagi gubernur, bupati, wali kota, camat, apalagi calon mati. Desa dulu, kepala desa dulu. Lurah gitu kan, RW,
RT, ada RT di sini. Apalagi cuma aparat RT. RT, Pak Desa marah ke Pak Lurah marah dicopot. Tidak ada apa-apanya. Allah bertanya pada mereka, mana kerajaannya lebih besar daripada kerajaan Nabi Sulaiman? Wa ayyumalin aktsaru min malihi. Ada enggak harta yang lebih besar daripada hartanya? Nabi Sulaiman itu kerajaannya mencakup manusia dan jin, bahkan hewan. Makanya bisa berbahasa, memahami bahasa binatang. Kira-kira ada nggak pemimpin sekarang bisa bahasa binatang? Kalau bahasanya kayak binatang banyak. Betul? Nabi Sulaiman bisa paham bahasa semut, bahasa burung, jin. Kalau sekarang pejabat yang pemimpin yang kayak jin ada banyak. Jadi nggak ada apa-apanya itu kalau kekuasaan. Juga hartanya jangan dibilang lagi Nabi Sulaiman itu. Kaya. Tapi kata Allah, wa huwa lam yatrukil ibadah. Meskipun dia raja di raja, penguasa, kaya raya, tapi Nabi Sulaiman tidak meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang tidak ibadah dengan alasan kekayaan karena pejabat, ya belum ada apa-apanya daripada Nabi Sulaiman. Hati-hati di akhirat Allah datangkan Nabi Sulaiman. Ya, hati-hati para pemimpin, para orang-orang yang sibuk dengan harta sehingga tidak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa 'alal 'abidi bi Yusuf. Terhadap para budak-budak, para hamba sahaya, orang-orang yang lemah, yang dihina di dunia, akan dibantah oleh Allah dengan menghadirkan sosok Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi ada orang-orang lemah, para budak-budak yang tidak mau ibadah kepada Allah ketika hidup di dunia. Maka di akhirat Allah tanya kepada mereka, lima taraktumul ibadah, kenapa kalian tidak ibadah kepada Allah? Qalu, mereka berkata, nahnu masyghuluna bi khidmati sadatina. Dulu kami di dunia tidak ibadah ya Allah karena sibuk berkhidmat terhadap tuan-tuan kami. Ya. Melayani bos-bos kami, para pembesar-pembesar kami. Qala Allahu lahum, Allah berkata kepada mereka, Abdi Yusuf, hambaku Nabi Yusuf alaihissalam, tahta azizi Misra wa mur'ati. Dulu pernah jadi budak oleh Perdana Menteri Mesir dan dibawa kekuasaan dia dan istrinya. Ceritanya kita sudah tahu. Ya. Tapi wa huwa lam yatrukil ibadah, dan dia tidak ibadah, dan dia tidak meninggalkan ibadah. Dia tetap ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Yusuf alaihissalam meskipun dalam kondisi budak, tetapi tidak kemudian kondisinya itu membuat dia gampang terjerumus ke dalam maksiat. Coba, dia berada di dalam satu kamar berduaan dengan istri Perdana Menteri Mesir. Ini istri Perdana Menteri nih. Bukan Perdana Menteri catur. Istri Perdana Menteri. Kalau istri Perdana Menteri, namanya siapa? Zulaikha. Ini jelas istri pejabat, jelas kaya, ya. Apa? Cantik ya? Apa sih cantik mulu ya? Cantik. Cantik itu relatif. Ya kan? Kenapa?
Hah? Ayu ya. Jadi kita sudah tahu dia kemudian digiring dalam satu ruangan. Bahkan Al-Quran menceritakan wa ghallaqatil abwab. Pintu-pintu rumah dikunci, jendela dikunci, ditutup. Wa qalat haytalak. Lalu si Sulaikha berkata kepada laki-laki itu, ayo sini dong. Ayo. Coba. Tapi dia tetap terjaga. Maka dalam hadis dikatakan, Nabi Yusuf dan orang-orang seperti beliau, ketika dalam kondisi seperti itu, dia mengatakan, Inni akhafullah. Sesungguhnya aku takut kepada Allah. Inni akhafullah. Coba kalau bapak sekarang dalam kondisi seperti itu, apa yang dia katakan? Inilah kesempatan. Mirip-mirip pada ininya juga ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala jaga kita dari segala macam keburukan. Amin ya rabbal alamin. Meskipun demikian, Nabi Yusuf alaihissalam tidak meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kondisi dia yang terpuruk ketika itu tidak menjadi sebab untuk menghalalkan yang haram. Ya. Dan terjerumus ke dalam perbuatan maksiat. Wa na'udzubillahi min dzalik. Jadi kalau ada orang yang tidak mau ibadah kepada Allah, jauh dari agama hanya karena alasan, ya saya orang kecil, ya belum ada apa-apanya dibanding Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf sudah pernah melewati itu. Ya. Dan satu hal yang pelajaran yang kita ambil dari cerita Nabi Yusuf, Allah gambarkan di dalam Al-Quran, Nabi Yusuf dengan tegas mengatakan, Rabbis sijinu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi. Masya Allah. Rabb, penjara lebih aku sukai ketimbang apa yang mereka ajak, apa yang mereka inginkan pada saya. Coba, mendingan kata beliau, makanya ini ulama-ulama dulu kan begitu, mendingan di penjara deh katanya. Ya, Buya Hamka jangan jauh-jauh lah Buya Hamka. Mendingan di penjara. Dan di penjara tidak kemudian mati kan. Di penjara, keluar dari penjara, lebih 2 tahun di penjara, lahirlah karyanya Tafsir Al-Azhar. Masya Allah. Orang-orang sekarang masuk penjara, keluar jadi bandar narkoba. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian yang ketiga, wa 'alal marda bi Ayyub alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala akan membantah orang-orang, wa 'alal marda ya, akan membantah orang-orang yang sakit di dunia, yang tidak mau ibadah kepada Allah karena alasan sakit, dengan menghadirkan sosok Nabi Ayyub alaihissalam. Lalu Allah bertanya sama dengan sebelumnya, kenapa kalian tidak ibadah kepada Allah dahulu? Ya Rabb, kami sakit. Dulu COVID ya Allah. Ya, corona ya Allah. Sakit, sibuk nyari obat. Ya. Tapi lupa bertobat. Makanya sebelum kita cari obat, tambah T-nya dulu. Obat dan tobat. Kita sakit keliling yang dipikirin obat. Lalu kita lupa kepada yang memberikan penyakit itu. Mestinya itu dulu yang kita ingat. Karena sehat dan sakit milik Allah. Obat pun bisa efektif karena Allah. Cocok-cocokan, jodoh-jodohan.
Lalu kata Allah, kenapa kalian tidak mau ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Lalu kata mereka, ya Allah, kami sakit, kami sibuk cari obat. Yang kadang-kadang dalam cari obat juga ada yang terpeleset akidahnya, lari ke dukun, katanya orang pintar, padahal orang bodoh. Maka yang percaya kepada orang bodoh, dia jadi lebih bodoh lagi. Dibodoh-bodohin. Ya. Kemudian kata Allah, lihatlah kepada hambaku Nabi Ayub. Marido marodan syadidan. Nabi Ayub sakit keras. Dan kata ulama, tidak ada lagi penyakit yang pernah hinggap pada diri seseorang sekeras sedahsyat penyakitnya Nabi Ayub alaihissalam. Digambarkan seluruh tubuhnya berulat, keluar belatung. Ya. Dan yang satu diminta Nabi Ayub dalam zikirnya, dalam doanya, lidahku ya Allah jangan sampai berulat. Untuk apa? Agar saya masih lancar berzikir kepadamu. Dan betul, cuma bagian tubuhnya yang tidak punya ulat, lidahnya saja. Ya, lidahnya. Dan subhanallah, penyakitnya berapa lama? Kata ulama 18 tahun. Ada nggak kira-kira orang sekarang itu si anu kasihannya sakit, udah berapa lama di rumah sakit? 18 tahun kan? Mungkin rumah sakitnya udah ditutup. Dokter yang merawat sudah pada meninggal. Nabi Ayub 18 tahun. Semua orang sudah menjauh dari dia. Siapa yang mau dekat berulat belatung, kecuali satu yang setia, istri. Makanya kalau cari istri seperti istrinya Nabi Ayub. Ini ibu-ibu di sini nih seperti istri Nabi Ayub semua. Alhamdulillah. Kalau begitu ya, amin. Perempuan sekarang kadang-kadang baru suaminya di PHK udah ditinggalin suami. Baru batuk-batuk suaminya, tinggalin katanya. Nanti corona kita katanya. Sampai berulat suaminya. Dia setia mendampingi. Tapi karena dia sabar, setelah 18 tahun, kata ulama, Nabi Ayub sembuh. Dan karena kesabarannya diuji oleh Allah dengan penyakit, setelah sembuh, dia sehat kembali dan menjadi lebih muda dari sebelumnya. Alhamdulillah. Istrinya mungkin ke warung keluar ya. Cari apa gitu. Begitu masuk di rumah, kamu siapa? Keluar. Kata Nabi Ayub, aku suamimu. Bukan, kamu bukan suamiku. Ya, tapi karena akhirnya, karena ilham dari Allah, akhirnya istrinya yakin bahwa itu suaminya. Dan berbahagialah keduanya. Jadi ibu-ibu, nasihat saya, kalau suaminya sakit, setia dampingi. Siapa tahu sembuh, bisa lebih muda lagi. Alhamdulillah. Jadi kalau ibu-ibu pulang ke rumah, tiba-tiba ada anak muda di rumah, jangan langsung diusir. Kamu siapa? Aku suamimu. Langsung suaminya keluar dari dapur. Aku suamimu katanya. Menghayal lagi kita. Jadi kata Allah, Nabi Ayub yang seperti itu, tapi dia tidak meninggalkan ibadah, tetap zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang yang tidak mau ibadah kepada Allah karena alasan sakit, maka ceritakan cerita Nabi Ayub. Belum ada apa-apanya dibanding Nabi Ayub alaihissalam. Insya Allah. Yang terakhir,
Wa yahtajjullahu 'alal fuqara'i bi Isa alaihi salam. Yang keempat, Allah akan menegakkan hujjah, membantah alasan orang-orang fakir, orang-orang miskin yang di dunia dahulu tidak mau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menghadirkan sosok Nabi Isa alaihissalam. Pertanyaannya sama, lima taraktumul ibadah, kenapa kalian tinggalkan ibadah ketika di dunia dahulu? Mereka berkata, qalu nahnu masyguluna bimasyaqqatil faqri. Ya Rabb, kami sibuk, kami repot dengan kesulitan hidup, kemiskinan. Ya, cari ini, cari nafkah, cari uang belanja dan seterusnya. Lalu kata Allah, Abdi Isa afqar man fil ardi. Lihatlah hambaku Isa alaihissalam, dia adalah manusia paling miskin di dunia. Jadi kalau ada yang nanya siapa manusia paling miskin di dunia, Nabi Isa alaihissalam. Wa huwa lam yamlik syai'an, dia tidak punya apa-apa. Minat dunia, dari harta. Walaysa lahu baitun, dia tidak punya rumah. Wala malun, tidak punya harta. Wala zaujah, bahkan dia tidak punya istri. Dan juga tidak punya bapak Nabi Isa itu. Siapa nama ibunya? Maryam. Maryam tidak punya suami. Tapi kenapa hamil Siti Maryam? Maunya Allah. Jadi jangan lagi ada perempuan sekarang pengen seperti Siti Maryam. Tidak punya suami tapi hamil gitu. Kenapa ibu hamil tidak punya suami? Siti Maryam. Fred. Itu khusus untuk Siti Maryam saja. Nggak bisa lagi diikutin sekarang. Jadi jangan percaya Bu ya. Kalau ada perempuan yang mengaku hamil, tidak punya suami, mengikuti Siti Maryam, pasti bohong. Nah, kata Allah, dia tidak punya orang tua, tidak punya ayah, tidak punya istri, tidak punya harta. Wa huwa lam yatrukil ibadah, tapi dia tidak melupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia terus mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala seperti profesi para nabi dan rasul yang lain. Masya Allah. Jadi kalau ada orang yang tidak mau ibadah kepada Allah hanya dengan alasan dia tidak punya harta, saya orang miskin, saya malu, maka ceritakan cerita Nabi Isa alaihissalam kepada mereka. Nabi Isa ini ibunya namanya Siti Maryam, kemudian kakeknya namanya Imron, Imron. Makanya ada surat namanya Ali Imron. Jadi bukan surat Al Imron, Ali Imron, keluarga Imron. Punya anak namanya Maryam. Imron punya cucu namanya Isa. Makanya keluarga itu keluarga yang taat kepada Allah namanya Alu atau keluarga